lagi dengar ujung daripada khotbah KKR itu. Seperti orang kesirep, dipimpin Roh Kudus maju ke depan. Dan dia dijamah sama Tuhan. Sedemikian rupa, dalam hitungan hanya 15 menit, orang yang gak pernah dengar Yesus dalam hidupnya, bisa terima Yesus. Pria ini, karena melihat pacarnya terima Yesus, ikut-ikutan terima Yesus. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan di hari itu. Pria itu namanya Billy Lantang. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berubah begitu cepat tanpa permisi? Kadang-kadang, kemarin kita merasa berada di puncak kesuksesan, tetapi hari ini tiba-tiba sebuah masalah besar menghantam tanpa peringatan. Kesehatan yang mendadak menurun, roda keuangan yang berputar ke bawah, atau hubungan keluarga yang tadinya manis tiba-tiba dipenuhi badai. Perubahan dan krisis adalah dua hal yang tidak bisa kita hindari selama kita masih bernafas di bumi ini. Namun, pertanyaan terbesarnya bukanlah mengapa masalah ini terjadi, melainkan bagaimana cara kita merespons ketika perubahan dan musim krisis itu datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam sebuah perenungan rohani yang sangat menguatkan jiwa. Pesan ini tidak hanya sekedar teori, tetapi lahir dari pengalaman nyata, pergumulan hidup yang berat, bahkan pengalaman berhadapan langsung dengan kematian. Lewat naskah ini, kita akan bersama-sama menggali prinsip-prinsip kehidupan tentang bagaimana melihat masalah bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai proses pembentukan yang membawa kebaikan. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis, supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Oke. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan hidup ini pasti akan berubah-berubah. Hidup ini penuh dengan musim-musim yang berganti. Bahkan banyak sekali metafor-metafor yang diajarkan untuk supaya manusia, supaya kita pembaca firman kebenaran ini mengerti bahwa kehidupan kita seringkali digambarkan sebagai pohon di dalam kehidupan rohani maksudnya. Itu sebabnya ketika Yesus sesekali pernah mencelikan mata seseorang, dia tanya begini sama orangnya. Apa yang kamu lihat? Aku lihat orang-orang seperti pohon-pohon, dia bilang begitu. Habis itu matanya bisa melihat dengan jelas. Itu adalah dua proses kesembuhan yang luar biasa. Yang pertama, ketika dia melihat manusia seperti pohon-pohon, itu mata rohaninya dicelikan sama Tuhan. Yang kedua baru mata jasmaninya. Jadi setiap kali dalam kehidupan ini, yang perlu dicelikan adalah mata rohaninya dulu, baru mata jasmani. Mata jasmani akan seringkali menipu kita. Karena apa yang kita lihat di depan mata kita ini, seringkali memang betul, menyeramkan, mengerikan, menakutkan, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya semu, semuanya sementara. Justru sesuatu yang kita tidak lihat, yaitu Tuhan kita secara fisik kita nggak lihat dia, sifatnya kekal. Itu sebabnya dia selalu katakan begini, dan dia katakan sendiri kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas. Karena kamu telah lihat aku, makanya kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia adalah kata diberkati, makarios. Berarti dengan kata lain Tuhan katakan begini, kamu sedang diberkati ketika kamu tidak lihat saya tapi kamu percaya. Karena mata kita adalah sesuatu panca indera yang sangat berkuasa sehingga itu menyerap banyak informasi dan akhirnya banyak sekali kalau salah merusak jiwa manusia. Jiwa itu ada sebuah integral parts yang sangat hebat di dalam jiwa manusia dan itu menjadi sebuah proses, sebuah pabrik daripada sebuah keputusan. Di dalam situ ada perasaan, ada emosi, ada pikiran, ada kehendak. Dan itu sangat mudah dikuasai dengan apa yang kita serap lewat mata dan telinga kita. Itu sebabnya di 2 Petrus dikatakan, Lot itu orang benar. Tetapi karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar itu tersiksa. Banyak orang Kristen jiwanya tersiksa karena gak jaga pintu gerbang hati. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Bahkan bilang begini sama Tuhan, Tuhan celikan mata rohaniku tiap hari. Supaya aku lihat kebesaran Tuhan, bukan lihat besar masalahku. Itu
Itu sebabnya katakan kepada Tuhan, Tuhan celikan mata rohaniku supaya aku lihat setiap hari Tuhan, apa yang Tuhan justru belum lakukan dalam hidupku. Ya, banyak hal yang kita nggak lihat, banyak hal yang kita nggak tahu, apalagi kalau sedang berhadapan sama masalah. Oke, Roma 8 ayat 28. 5 hal aja saya mau bagikan yang cepat aja. Perubahan di dalam hidup ini selalu terjadi, musim selalu terjadi. Di dalam setiap kali perubahan, Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 saya paling suka dengan bagian pertamanya, karena dikatakan begini, kita tahu sekarang. Itu kalimat yang paling dahsyat bagi saya di ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan satu hal saja, segala sesuatu. Berarti termasuk keputusan kita yang salah. Dia bisa merangkaikan itu. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 25 tahun yang lalu ada seorang pemuda yang sedang pacaran sama seorang wanita yang tidak seiman. Dan pemuda ini belum bertobat. Dia sedang ada di dalam sebuah mobil dengan pacarnya. Dan tiba-tiba teman dari pemuda ini telepon. Kamu di mana? Kenapa emang? Saya lagi buat KKR nih di Istora Senayan sama gerejaku. Dan ada pembicara-pembicara dari luar negeri yang nggak ada orang ngajakin ngobrol. Bisa nggak mampir bentar? Posisi kamu di mana? Pemuda ini katakan, oh saya lagi di Sudirman. Pas banget ya. Ya udah deh mampir. Pemuda ini katakan kepada pacarnya yang bukan seiman dan nggak pernah dikasih tahu juga tentang Yesus. Karena pemuda ini belum bertobat. Mau nggak nemenin aku sebentar ke KKR? Kata pemuda itu. Ceweknya bilang, ya boleh. Apaan tuh KKR? Kebaktian, kebangunan rohani. Yaudah boleh deh, pengen lihat ibadahnya orang Kristen kayak gimana. Mereka sampai ke Istora Senayan, pemudanya masuk ke ruang VVIP, teman-temanin pendeta-pendeta ngobrol-ngobrol sama mereka. Pacarnya masuk ke dalam, ke ruang ibadah. Tiba-tiba dalam waktu 15 menit, seorang teman daripada pemuda ini nyamperin dia. Dia bilang gini, pacar lu, barusan yang datang kan pacar lu kan? Iya. Itu lagi di altar call loh, terima Yesus. Ngawur loh. Baru 15 menit lalu juga gue datang. Ya iya, yang datang sama lu tadi kan? Iya. Itu lagi nangis-nangis di depan. Ngawur, lu salah lihat kali, nggak mungkin. Pemuda ini masuk ke dalam, dia terkaget-kaget lihat pacarnya betul ada di depan. Lagi terima Yesus. Kok bisa ya? Rupanya pacarnya waktu masuk, dia lagi dengar ujung daripada khotbah KKR itu. Seperti orang kesirep, dipimpin Roh Kudus maju ke depan. Dan dia dijamah sama Tuhan. Sedemikian rupa, dalam hitungan hanya 15 menit, orang yang gak pernah dengar Yesus dalam hidupnya, bisa terima Yesus. Pria ini, karena melihat pacarnya terima Yesus, ikut-ikutan terima Yesus. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan di hari itu. Pria itu namanya Billy Lantang. Ya saya putus sama dia akhirnya. Karena memang gak cocok. Dan Tuhan pakai dia dalam hidup saya untuk memenangkan kembali jiwa saya. Saya waktu masuk ke dalam diajak teman saya begini nih pertamanya. Kok bisa? Saya tanya sama teman saya. Ya bisa lah, namanya juga Tuhan. Ada yang ngajakin ke depan gak? Gak ada, maju sendiri Bill. Serius loh? Hah? Lu temenin ke sana? Jadi saya maju ke depan tuh cuma mau nemenin doang. Saya maju ke depan, saya lihat gini dong. Ih gila nangis lu dia. Lagi nangis lagi. Tuhan Yesus, ikutin doanya gitu. Saya langsung tiba-tiba gini, gila ya. Gue dari kecil di keluarga Kristen, bahkan orang Jakarta bilang Kristen banget gitu ya. Kok gue kayak gini hidup gue ya gitu. Saya mulai tiba-tiba ada flashback. Kamu dibesarkan di keluarga Kristen, orang tua kamu jejelin kamu firman Tuhan, kamu dikirim ke sekolah Kristen, kamu kok kayak begini sih Bill, gak pernah ngalamin aku. Di situ saya bertobat, 14 Agustus tahun 98, saya tersungkur di depan. Saya bilang, Tuhan, jamah hati saya. Dan waktu saya pulang ke rumah, saya gak pernah lupa, saya duduk di kamar saya, kalimat pertama atau ayat pertama yang saya baca adalah Matius 6 ayat 33. Dan di hari itu Tuhan bilang gini, sebarkan Injil ke seluruh Indonesia
berdasarkan dengan prinsip kerajaan sorga. Karena ayat itu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu ditambahkan. Tiba-tiba besok saya baca Alkitab, itu seperti sebuah kalimat yang hidup, dek 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 keluar. Tiba-tiba itu kan bulan Agustus, bulan Oktober, saya dapat telepon tiba-tiba. Di rumah tuh, masih belum ada HP kalau nggak salah waktu itu. Dapat telepon di rumah, diundang khotbah pertama kali tahun 98. Dikasih waktunya 30 menit. Saya nggak pernah khotbah. Jadi saya tulis note khotbah saya, udah gitu saya praktek di depan kaca. Baru 10 menit udah habis khotbahnya. Tuhan, ntar sisanya gimana? Di situ saya akhirnya tahu bahwa dalam kondisi yang saya nervous banget mau bawa firman Tuhan, yang bicara akhirnya Roh Kudus bukan saya. Dan sampai hari ini saya kalau mau bawa firman masih nervous. Saya udah 25 tahun loh pelayanan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sampai kapanpun kalau saya mau naik atas mimbar, saya tetap mau nervous. Itu berarti bukan kuat dan gagah saya, tapi firman yang keluar dari Tuhan. Kalau saya pede, kalau saya percaya diri, itu berarti saya gak ngandelin Tuhan. Jadi setiap kali saya mau naik mimbar, saya pasti nervous. Dan that's good for me. Dan plus saya juga introvert orangnya. Jadi saya bukan tipe orang yang kalau banyak orang terus saya paling gak suka ya, terus terang ya. Ini paling gak suka nih ya, gak suka ke mall. Karena rame penuh orang. Saya kalau naik liftnya penuh orang saya pasti begini, ngeliatin ujung. Karena agak-agak claustrophobic. Bisa satu-satunya tempat yang saya rasa adem banget walaupun orangnya banyak cuma di gereja. Ini kayak gini nih orang banyak, saya gak apa-apa. Tapi coba di mall pusing saya langsung. Makanya istri saya jarang ngajakin saya ke mall. Makanya saya kalau ke mall bilang gini, kalau ke mall jam 10 pagi sayang di hari kerja, pas baru buka, kenapa? Sepi. Kita hit and run aja beli terus kita pulang. Oke lantar jam 12 kita nonton bentar gitu pulang ya. Aku pusing liat banyak orang. Itu saya. Dan Tuhan bekerja sedemikian rupa. Dan akhirnya saya ngalamin hal-hal ini seterusnya dalam hidup saya. Saya selalu mulai deklarasi begini, iya ya Tuhan, selagi ngelewatin masalah saya gak tahu Tuhan kerja. Waktu saya terbaring sakit tahun 2019 di rumah sakit, setiap hari Senin sampai hari Kamis saya dalam kondisi kritis. Leukosit, saya by the way kalau belum ada yang tahu, saya kena kanker darah, saya divonis mati 3 bulan. Leukosit saya darah putih tinggal 0. Badan saya kejang-kejang, virus, bakteri sama racun merajalela tubuh saya. Saya kejang-kejang sampai saya bilang sama istri saya, aku capek sayang, aku capek. Sampai saya nggak bisa stop, badan saya goyang semuanya karena infeksi akut. Kalau ada dokter sini pasti tahu lah, sepsis shock namanya istilah medisnya. Saya udah dipakein alat semuanya, tinggal ditarik ke ICU. Karena udah kolaps, tiba-tiba mata saya putih udah ke belakang. Setiap kali mau dibawa ke ICU, Tuhan bangkitin saya. Tiba-tiba saya bangun, lapar, haus gitu. Tiba-tiba monitornya normal, nggak jadi. Besoknya begitu lagi, nggak jadi. Jadi saya sering doa gini, Tuhan ngeri banget sih Tuhan yang kemarin tuh. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru kesaksiannya. Nah ini kejadian waktu itu di Singapura. Anak saya waktu itu SMA di situ, anak saya yang pertama. Kelas 3 SMA. Dia lagi berhadapan sama ujian akhir. Dia akan datang ke kamar saya, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bawa bangkelannya dia. Dia belajar di samping saya. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi fit. Selalu fit. Tiba-tiba kayak kuat gitu loh. Terus saya bilang sama istri saya, kok bisa ya? Pasti kakak datang aku oke. Suruh dia tiap hari aja kesini biar aku gak kolaps-kolaps lagi kayak kemarin. Tiap kali dia datang saya oke. Nanti dia pulang, habis kan besoknya Minggu datang lagi sepanjang hari dia pulang. Senin saya gini-gini lagi, wah udah kejang-kejang lagi tiba-tiba. Jadi kritis-kritis terus gitu. Terus saya akhirnya bilang sama istri saya, kamu jangan kasih tau dia ya, kasihan loh. Karena dia belajar, dia tenang ketika saya lihat saya oke gitu. Singkat cerita, saya dapat mujizat Tuhan, saya disembuhkan. Bulan Mei, setelah semuanya selesai, saya dapat email dari rektornya Biola University. Salah satu universitas yang dia ngelamar di situ. Di dalam isi emailnya dikatakan begini, based on your daughter's performance, berdasarkan hasil ujian anakmu, yang very outstanding, dari SMA yang terbaik di situ.
kami menawarkan beasiswa yang sangat besar bagi anakmu. Kirim segera ke sini, dan kami akan fasilitasi kalau dia mau kerja, kami akan atur semuanya. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, beberapa kali waktu kamu masuk kamar itu Dedi dalam kondisi kritis. Dia nangis. Kenapa gue gak dikasih tahu, Dad? Bukan Dedi gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Supaya kamu bisa belajar. Dan kamu karena kamu ngeliat Dedi kritis, karena kamu belajar, angka kamu bagus. Karena kamu bagus berarti kamu dapat beasiswa. Sekarang kamu berangkat. Kita kutip ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, kalau lagi lewatin masalah, ngucap syukur aja. Karena Tuhan sedang kerja. Malu loh kalau enggak. Nanti pas sudah selesai, kita akan lihat semuanya, kebuka semuanya, kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dia pakarnya, musim boleh berganti, kita menyembah Tuhan yang penuh kepastian. Ya. Yang kedua, setiap kali ada sebuah perubahan, hal yang sangat sederhana, Tuhan lagi kasih tahu sama kita, lagi ngingetin sih sebenarnya ya, bahwa kamu tuh segambar dan serupa seperti saya. Roma 8 ayat 29 mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kurang tepat kalau ada orang Kristen berdoa gini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa seperti Tuhan. Udah. Jadi kalau doa tuh harus bilangnya, Tuhan terima kasih, ingatkan aku bahwa aku ini segambar dan serupa seperti Tuhan. Kejadian 1 ayat 26, nanti satu hari kita bisa eksposisi ayat itu. Itu dikatakan dengan jelas, kita diciptakan segambar dan serupa, supaya, ada kata supaya loh, supaya kita bisa menguasai bumi. Jadi berarti identitas comes first, identitas itu harus dimengerti dulu di dalam Tuhan, baru kita bisa menguasai hidup. Kalau tidak, kehidupan menguasai kita, sebaliknya. Kalau orang yang tidak ngerti identitas di dalam Tuhan, alias gambar dirinya dirusak sama iblis. Dan iblis akan selalu mencari cara untuk merusak gambar diri seseorang. Itu sebabnya, perhatikan bapak-bapak. Instruksi Tuhan pertama yang Tuhan berikan kepada keluarga, itu tidak pernah diberikan kepada wanita, diberikan kepada pria. Untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Salah satu tugas pria di dalam rumah adalah memberitakan firman kebenaran kepada istri dan anak-anaknya, imam di rumah. Itu sebabnya kalau ada orang mau nikah, hal pertama yang saya tanyakan kepada dia adalah gini, hubungan kamu sama bapakmu gimana? Kalau dia bilang gini, nggak bagus, saya udah nggak ada hubungan sama dia, tapi saya udah oke kok sekarang. Udah oke, red flag gitu langsung. Terus saya tanya gini biasanya, kamu gampang cemburuan ya? Kamu orangnya pasti obsesif, posesif, nggak percaya diri. Kok kakak tahu? Ya iyalah. Semua orang yang fatherless akan pasti begitu. Dan itu kehilangan identitas, dirusak sama iblis dari mana? Dari bapak-bapak. Makanya Amerika fatherless. Karena bapak-bapak dihancurkan nilai-nilainya sama iblis. Makanya hari ini semua state melegalkan perkawinan sesama jenis. 25% populasi penjara ada di Amerika. Yang ngeluarin uang untuk biayain mereka makan siapa? Negara, uang teks dari rakyat juga. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri. Itu sebabnya kedua anak saya waktu mereka masih kecil-kecil, saya ajak mereka pergi berdua dan saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa berbahasa yang mereka mengerti. Jadi waktu saya lagi besarin anak saya yang perempuan, sekarang sih dia sudah 23 tahun. Saya harus belajar bahasanya dia. Berarti waktu dia masih kecil, ketika saya ajak dia pergi dating time sama saya belajar Barbie. Saya belajar Powerpuff Girl. Saya masih ingat salah satu namanya Blossom, bener kan? Nah. Saya belajar Princess Disney. Saya nonton sama dia, bosen gak? Laki disuruh belajar gitu, ya bosen lah. Tapi dia terkesima, kok Dedi tahu sih? Ya loh, tahu dong. Hari ini saya menuai hasilnya. Adiknya juga begitu. Tapi lebih gampang karena cowok kan. Yang susah cuman nonton sama dia Oggy and the Cockroach, itu agak susah. Itu film kartun isinya kecoa semua. Tahu ya? Udah pernah nonton ya? Dan mereka gak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mereka bahasanya kecoa. Jadi satu film kartun isinya cuma gini, ojok. Ini apaan sih dek? Terus kamu kok ketawa, emang kamu ngerti? Terus dia bilang gini, dikit, ngerti dikit. Emang ada les bahasa kecoa? Kok kamu ngerti dek? Gitu. Ya ngerti lah dek, tiap hari nonton ya ngerti lah maksudnya apa gitu.
Oke lah, itu kan masih di TV ya. Tiba-tiba satu hari anak saya ngomong gini, Dad, itu Oregano Cockroach ada di bioskop. Oh Tuhan, berarti kan 1,5 jam. Ya duduklah saya di situ sampai ketiduran. Saya menuai hasilnya juga hari ini. Nanti satu hari kita bahas ya tentang ini ya. Ingat kita segambar dan serupa seperti Tuhan loh. Ya, ingat bahwa kita ini, Tuhan lihat kita lebih daripada pemenang. Ya, saya makanya sedih. Kita ini tinggal di kota-kota seperti Jakarta, Jabodetabek ini hedonnya tinggi banget. Ya, saya pernah duduk di kafe di sebuah tempat di mall. Depannya tuh ada tulisan gini, 12 merek mobil, motor, kalau punya itu boleh parkir depan lobi. Nggak apa-apa, sah-sah aja kok. Tapi orang yang nggak ngerti identitas di dalam Tuhan akan berpikir gini, kalau gue belum punya mobil atau motor merek itu berarti gue belum, I'm not making it yet. Saya belum di situ, kasta saya masih di bawah. Saya belum sukses. Sampai saya ngomong sama teman saya, nggak apa-apa sih mau buat pelang kayak begitu. Maksudnya mallnya kan supaya bagus, mobil-mobil mewah parkir depan lobi gitu, supaya jadi daya tarik lah ya. Saya pengen ngomong gini sama teman saya, kalau nanti satu hari gue punya mall, gue akan tulis pelang gede-gede depan lobi. Yang datang duluan boleh parkir depan lobi. Mau mobilnya butut kayak mau apa silahkan depan lobi. Makanya satu hari kalau lihat ada mall tulisannya gitu, berarti itu punya saya. Satu hari kalau Living World ada tulisan begitu, berarti saya udah beli nih mall. Segambar dan serupa. Oke. Yang ketiga, setiap kali ada perubahan, hal yang sederhana, mungkin klise kedengarannya, Tuhan lagi nguji kita kok, nguji iman kita, nguji karakternya kita. Makanya di zaman pandemi, itu keabsahan iman seseorang terlihat di zaman waktu pandemi. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, satu hari saya ada di dalam sebuah pesawat yang sangat-sangat besar, namanya Boeing 777. Boeing 777 adalah pesawat terbesar dengan 2 engine. Ketinggiannya 12.000 km di atas permukaan air laut, 38.000 feet. Saya kalau ngomong pesawat bisa detail, karena saya suka pesawat. Saya punya 350 pesawat, mainan jangan kaget. Kayak banget tuh hamba Tuhan. Saya punya airport juga, mainan jangan kaget ya. Saya suka banget, saya kalau nggak jadi hamba Tuhan, udah jadi pilot kali. Saya suka banget pesawat terbang. Dan saya belajar pesawat terbang. Jadi saya di flight simulator sama teman-teman pilot berkali-kali lah. Jadi kalau tiba-tiba satu hari pilotnya, sakit perut gue bilang, tolong dong daratin. Nah bisa lah, walaupun belok-belok dikit lah bisa. Ngerti-ngerti lah, kokpit oke lah. Saya pernah ke pabriknya Boeing sampai saya datengin. Saya bukan sekedar hobi, suka banget dari kecil. Jadi saya kalau lihat pesawat saya udah paham lah. Bahkan kalau di airport delay, yang penting ada kopi, depan saya kaca gede bisa lihat pesawat turun naik, itu bagi saya terapi. Aneh ya. Tapi itulah saya. Kita punya hobi kan beda-beda ya. Nah, jadi saya udah tahu nih pesawat 777 kalau kena turbulensi, biasanya dia oke, pesawat gede kok. Dan hari itu ya, ini 17 jam penerbangan jauh, dia goyangnya luar biasa. Sampai waktu saya buka jendela itu sayapnya udah begini-begini. Tapi saya juga paham bahwa di dalam dunia modern pesawat nggak ada yang jatuh gara-gara turbulensi kecuali kesalahan pilot. Karena pesawat sudah didesain untuk withstand the turbulence. Jadi pesawat tuh kuat lah, kokoh lah yang zaman sekarang ini. Tetap aja tapi karena kita berada di atas tinggi banget, ya orang nervous lah. Bahasa tubuhnya orang juga mulai tegang gitu loh. Saya juga tegang gitu, kita di belakang duduknya tegang. Dan anak saya udah mulai, Dad what's going on? Dia bilang tenang sayang, tenang, it's gonna be okay. Walaupun saya ngomong gitu tapi tetap aja deg gitu. Tiba-tiba dalam kondisi yang sangat tegang itu, di tengah-tengah bangku ada cewek 2, umur 3-4 tahun lah ya. Lagi pegangan sama bapaknya, satu di kiri, satu di kanan. Bapaknya juga tegang. Karena pesawatnya goyang-goyang begini, tuh 2 anak begini tau gak tiba-tiba. Bagi mereka ayunan. Jadi waktu saya lihat, ini saya sama anak saya sampai ketawa gitu. Dia bilang, sis, they're so cute. Bilang, ya, lucu juga ya, ternyata ketakutan cuma di dalam sini. Kitanya takut di ayunan bagi dia. Terus akhirnya turbulensi pasti ada stopnya dong. Stop lah, udah stop, fasten seat belt sign-nya stop, tok, mati udah. Tenang semua, langsung bahasa tubuhnya tenang. Tiba-tiba tuh 2 anak ngomong gini, Papi, kau udahan Pi? Gitu. Lah ya udahlah, emang mau terus-terusan gimana sih? Kalau dalam hidup ini terjadi goyang-goyang, tenang aja, kita lagi jalan sama raja atas segala raja.
Amin. Kita akan sampai ke ujung dengan selamat. Musim boleh berubah, Tuhan kita nggak pernah berubah. Amin. Ya. Yang keempat, firman Tuhan katakan begini, setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ngajarin kita prioritas. Saya sambil pegangin selang kemo, Tuhan bilang gini, kenapa kamu tutup sel grup kamu, Bill? Core, kalau di sini core ya. Kenapa kamu tutup sel grup kamu? Kamu lagi mentor teman-teman kamu, kenapa kamu stop? Sibuk Tuhan, kan juga pelayanan. No. Bangun orang dong. Kamu harus bangun orangnya. Kamu serahkan estafetnya kepada mereka. Oh, saya banyak bertobat. Saya banyak sekali dikembalikan ke dalam prioritas saya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ketika terjadi perubahan, Tuhan lagi balikin ke prioritasnya. Nah, Paulus ini diminta sama Tuhan untuk pergi ke Roma. Terus dia numpang nih kapal nih. Kapalnya lagi berlayar dari Alexandria ke Roma, kapalnya transit, Paulus naik. Waktu dia naik, ini kapal barang, kapal kargo, isinya gandum. Berarti prioritas dari kapal ini apa? Gandumnya lah. Harus dibawa ke Roma, di unloading, dapat duit, baru mereka untung. Yang pedagang yang naik situ kan. Nah, waktu dia naik, tiba-tiba 200-an orang ya di dalamnya, badai terjadi. Di situ mereka belajar prioritas. Coba lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-27, ayat 18 mengatakan begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Muatan kapalnya mulai dibuang ke laut. Udah mulai shifting nih prioritasnya. Dan akhirnya di ayat yang ke-38 dikatakan begini, setelah makan kenyang nih akhirnya karena badainya nggak stop-stop gitu ya, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Mereka belajar prioritas. Di dalam setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ngajarin prioritas. Ada teman-temannya saya, baru beli mobil hitam metalik. Dan biasanya kalau habis selesai pulang itu mobil kalau baru dicuci terus gitu ya. Satu hari dia pulang kena hujan, mobilnya kotor, dia ketiduran bapaknya. Nggak sempat nyuci mobil. Anaknya yang masih 5 tahun dengan inisiatif karena lihat bapaknya suka cuci mobil, sekarang dia mungkin berpikir, udahlah aku aja yang nyuci mobilnya. Jadi dia mulai isi ember dengan air sabun. Kemudian dia cari kanebonya. Dia bingung kanebonya di mana, rupanya kanebonya ada di dalam mobil. Dia nggak ketemu kunci mobilnya. Terus dia mikir gimana ya gosok mobilnya ya. Mungkin dia akhirnya berpikir begini, si mama kalau lagi gosok dandang di dalam dapur pakai serabut kawat, itu bersih. Ya udahlah ambil aja tuh serabut kawat, dia ambil tuh serabut kawat dari dalam dapur, dicelupin ke air sabun. Dia mulai gosok tuh mobil hitam metalik. Ngik, ngik, ngik. Setelah disiram sama air, menjeritlah nih anak. Dari depan sampai belakang baret semua mobilnya. Bapaknya bangun, bapaknya menjerit, terjadilah jeritan-jeritan di dalam rumah itu. Mobil gua. Bapaknya bilang gini, hampir saya tampar tuh anak. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus katakan begini, kalau kamu tampar dia, kamu memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Itu hanya barang fana, mobilmu. Bapaknya berlutut, bapaknya meluk anaknya, dan dua-duanya menangis. Anaknya nangis karena menyesal, bapaknya nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak, dia belajar prioritas. Anaknya lebih penting dari mobilnya. Amin. Berapa bulan yang lalu saya ketabrak mobil juga. Mobil saya ketabrak. Saya lagi mau ganti jalur di daerah Mampang. Hari Sabtu jam 2 siang. Mau pergi pelayanan. Saya udah lihat di spion, mobil semua jauh, motor jauh. Jadi saya melipir pelan-pelan ganti jalur. Di Jakarta ini kan ada di Jabodetabek ada 18 juta motor. Dan motor-motor di Jabodetabek adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Kecuali pemotor-pemotor di sini pasti semua sopan-sopan. Di luar sana belok baru lihat. Ya telat lah. Kadang-kadang belok dan nggak pernah lihat. Itu bagi saya misi bunuh diri. Ini orang-orang gimana sih gitu. Ampun pada berani-berani ngeri tuh nggak gitu kadang-kadang. Jadi saya tiba-tiba saya melipir ke jalur kiri. Tiba-tiba mobil saya ditabrak sama motor sekeras-kerasnya. Saya sampai mikir gini, ini motor datang dari mana ya? Tadi di spion nggak ada loh. Datang dari mana nih motor sekeras-keras sampai dia mental, orangnya hampir masuk got. Saya melipir, saya keluar dari mobil, emosi langsung. Kesel lah, udah hati-hati ditabrak juga. Terus orang-orang mulai teriak-teriak sama orang itu. Rupanya yang naik motor itu tertidur di motor. Tapi belum ada yang tahu nih, belum ada yang tahu. Jadi orang-orang pada marah-marah sama dia.
Dan saya makin dengar orang marah-marah sama dia, saya makin tervalidasi, oh ini orang yang salah nih. Woi, lu udah lihat mobil kasih spion lu dari jauh, bukannya ngerem aja lo gitu. Ngebut aja lo gitu. Dia marah-marahin lah sama orang-orang yang lain. Saya turun dari mobil, saya bilang gini, Tuhan pimpin saya Tuhan. Karena ini tiba-tiba terjadi perubahan nih. Terjadi perubahan di dalam jalan saya, perubahan yang sangat cepat. Saya turun, saya bilang gini, Tuhan pimpin saya gak mau dipimpin sama emosi saya Tuhan. Saya kesal banget, pas lihat penyoknya parah lagi, udah makin kesal kan. Jadi saya nyamperin tuh masnya. Jadi ketakutan lihat model kayak saya begini. Ya elah yang gue tabrak kayak begini model. Saya berlutut di sampingnya dia. Tangannya udah bengkak, berdarah. Hal pertama yang saya lakukan, saya gandeng dia. Terus saya tanya gini, Mas, kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya ini kurir Pak, saya udah kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Harusnya hari ini saya off Pak. Tapi saya kerja dari jam 6 pagi Pak, karena saya ngejar setoran Pak. Saya butuh uang buat anak-anak saya. Pak, saya udah lihat loh Pak, Bapak dari jauh Pak. Cuman saya ketiduran Pak di motor Pak. Saya ngeblank tiba-tiba Pak, saya capek banget Pak. Saya minta maaf ya Pak, saya mohon maaf Pak. Saya merugikan Bapak, dia bilang gitu. Tiba-tiba dia lagi nangis-nangis gitu, ada suara dalam hati saya. Doain Bil, doain. Bukannya kasih betadin Tuhan, kok doain? Itu berdarah tangannya. Doain. Ya kan saya minta dipimpin sama Roh Kudus ya, saya akhirnya ngomong, Mas, saya doain boleh gak? Ya dia juga bingung. Doain. Mana ada orang tabrakan terus didoain. Ya boleh Pak, boleh. Ya dia ya boleh-boleh, dia salah ya dia nyerah-nyerah aja. Ya udahlah Pak, terserah. Whatever deh. Jadi akhirnya saya bilang, saya doain ya, saya orang Nasrani, saya doain gak apa-apa ya, pakai cara saya, gak apa-apa, ya udah saya berdoa. Bapak yang baik, kasih karuniamu Tuhan, tercurah buat dia tuh, tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan kan, dia nangis tau gak? Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan Mampang. Saya belum sampai tempat gereja, udah kebangunan rohani di jalanan. Wah dahsyat Tuhan. Lagi tengah-tengah doa, lagi tengah-tengah doa, tiba-tiba ada suara lagi. Abis ini Bil kasih duit, enak aja. Mobil gue penyok kasih duit, gimana sih? Kasih uang. Habis selesai dengan berat hati saya ke mobil, ambil uang. Mas, ini dari Tuhan buat Mas. Jangan Pak, Bapak udah berbaik hati mas saya, jangan Pak, udah terima aja, udah buat anaknya Mas aja. Mas, Tuhan sayang banget loh sama Mas. Buktinya hari ini kita dipertemukan sama Tuhan. Buktinya ada orang yang akhirnya bisa doain Mas, lega kan didoain, iya Pak ya, bener ya Pak ya. Udah gitu kasih duit lagi Mas. Udah Mas, Tuhan sayang sama Mas. Tapi lain kali ketemu jangan kayak begini Mas, tabrak-tabrakan. Ketemu ngopi kayak ngapain, masa ketemunya tabrakan. Saya jalan, hati saya sangat berbahagia karena firman Tuhan bilang ketika engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya pergi pelayanan, saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya. Mobil penyok sayang, kok kamu senyum-senyum aja, gak apa-apa tuh barang fana. Yang tadi yang saya ketemu tuh adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Terus saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu gak sebelum saya pergi saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Mas, tulis-tulis di HP Mas. Billy Lantang tuh, Billy Lantang. Kenapa Pak? Mas punya YouTube gak? Punya. TikTok? Punya. Nanti di rumah Mas buka tuh semua itu ya. Mas tulis Billy Lantang. Nanti keluar tuh khotbah-khotbah. Oh Bapak pendeta, gak penting pendeta-pendetaan. Yang penting Mas dengar khotbah. Supaya teduh hatinya. Oh gitu ya Pak, iya bener. Iya Pak, saya dengerin Pak. Makasih banyak ya Pak. Saya percaya satu hari nanti rumahnya dia deketan sama saya di sorga. Amin. Amin. Ketika terjadi perubahan, Tuhan lagi shifting prioritas kita. Kita dikasih tahu sama dia, minta pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, Markus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-35. Hal yang sangat sederhana. Di dalam setiap perubahan Tuhan cuma bilang gini, ingat nak sama janjiku. Cuman gitu doang. Ya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngomong Yesus loh. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu, kita nyebrang yuk gitu ya, saya nggak bisa kasih jaminan kita selamat. Tetapi ketika Yesus yang bilang, marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu kata Yesus. Murid-muridnya nggak mudeng. Yesus tahu nggak akan ada badai? Tahu. Yesus tahu nggak dia akan tidur? Tahu.
Dia berfirman supaya kapalnya terproteksi daripada badai. Makanya dia berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Yang artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu artinya. Murid-muridnya nggak paham. Banyak seperti orang Kristen nggak paham 7.000 lebih janji firman Tuhan. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Orang-orang banyak yang ditinggal di tepi pantai. Nggak ikut sama mereka. Ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Panik mereka. Yang mereka lihat soalnya bencana. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, harusnya didiemin aja, jangan dibangunin. Mau sampai ombak udah masuk segini, tetap aja mereka pasti selamat. Ada Yesus kok di situ. Prinsipnya gini loh. Dalam kondisi seperti begini, banyak orang Kristen ngelihat orang yang tadi nggak ikut di pinggir pantai, mereka bilang begini, harusnya gue nggak ikut. Nih ya prinsip saya, lebih baik kita ada di dalam sebuah perahu, menghadapi badai, dengan Yesus di dalam, daripada ditinggal di tepi pantai, nggak ada Yesus, nggak ada badai, dan nggak pernah ngalamin Tuhan. Sia-sia hidupnya jadinya. Iman bertumbuh itu ketika ada badai, dan di dalam semua perahu kehidupan kita, ada roh Tuhan di dalam kita. Ingat di Roma dikatakan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita masing-masing. Jadi Tuhan gak pernah tinggalin kita, sedetik pun dia gak pernah tinggalin kita. Tidak pernah. Ya, mereka gak mudeng, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kasih karunia Yesus bangun, dia menghardik angin itu berkata, diam tenanglah, angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat terakhir, ayat 40. Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya, terima kasih ya, udah bangunin aku, hampir kita mati bareng. Dia ngomong gitu? Enggak. Aduh, aku deg-degan loh. Aduh, thank you banget loh guys, thank you banget ya. Dia ngomong gitu? Enggak. Dia bilang apa? Dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat berikut itu nampar banget, kenapa kamu gak percaya? Why didn't you believe me? Makanya kalau yang naik perahu ini jemaat NDC pasti beda ayatnya. Karena Bapak Ibu gak akan bangunkan Yesus. Di pertama masih sama tuh. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat NDC, Living World, ibadah 3. Wah, masih sama tuh. Akhirnya ombak menyembur masuk, ayatnya masih sama. Setelah ombak menyembur masuk, ayatnya mulai beda. Jemaat NDC bergandengan tangan. Terus mereka berteriak, jangan bangunkan Yesus, begitu ayatnya. Ada satu orang yang nyeletuk, gile aja lo, bangunin dong, mati kita. Kenapa dia begitu? Karena dia cuma datang ibadah Paskah sama Natal. Imannya gak kuat. Yang lain teriak, makanya ikutan kor. Lemot banget sih iman lo gitu. Jangan bangunin gitu, semuanya gitu. Dan akhirnya kapalnya sampai ke seberang dengan selamat. Di situ Yesus baru bangun. Ayatnya berbunyi begitu. Dan dia katakan, wahai jemaat NDC Living World ibadah 3, luar biasa imanmu. Dahsyat engkau. Beda toh? Ayatnya beda. Karena ini muka-muka beriman semua. Kelihatan dari atas ini, ya. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya dengan jaminan firman Tuhan, kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Karena kita berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengarkan renungan tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mengajak teman-teman untuk turut mendukung perkembangan channel Masyarakat Kristen. Jika renungan ini memberkati dan menjadi berkat bagi teman-teman, Anda dapat berpartisipasi melalui donasi. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang membangun iman. Link donasi tersedia di kolom komentar, atau Anda juga dapat memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di YouTube. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati. Sekarang, mari kita lanjutkan ke ringkasan renungan. Kehidupan di dunia ini secara konstan selalu mengalami siklus perubahan. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22 secara tegas mengingatkan bahwa selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, serta siang dan malam. Kehidupan manusia dipenuhi dengan pergantian musim, dan tidak ada satupun keadaan yang sifatnya abadi di dunia ini. Seringkali tantangan terbesar manusia saat menghadapi perubahan adalah cara pandangnya. Dalam kehidupan rohani, manusia sering digambarkan seperti pohon. Untuk melihat realitas hidup dengan benar, mata rohani seseorang harus dicelikkan terlebih dahulu sebelum mata jasmaninya.
Mata jasmani manusia sangat terbatas dan seringkali menipu. Apa yang terlihat di depan mata, seperti masalah yang menumpuk, penyakit atau kegagalan, tampak sangat mengerikan dan mengintimidasi. Padahal apa yang terlihat mata sifatnya hanya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, yaitu kuasa dan penyertaan Tuhan, sifatnya kekal. Ketika panca indera manusia menyerap berbagai informasi negatif di tengah masalah, informasi tersebut masuk ke dalam jiwa. Jiwa adalah pabrik pembuat keputusan yang terdiri dari emosi, perasaan, pikiran, dan kehendak. Jika gerbang mata dan telinga tidak dijaga, jiwa manusia akan tersiksa oleh ketakutan dan kecemasan, persis seperti kisah Lot dalam kitab suci yang jiwanya tersiksa karena tidak menjaga apa yang ia lihat dan dengar. Oleh karena itu, manusia perlu memohon agar mata rohaninya dicelikkan untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan melihat besarnya masalah. Melalui pesan ini, Pastor Billy Lantang membagikan 5 prinsip utama dalam memahami dan menghadapi perubahan hidup berdasarkan firman Tuhan. Pertama, Tuhan adalah pakar merangkaikan segala sesuatu untuk kebaikan. Berdasarkan surat Roma 8 ayat 28, Allah mampu bertindak dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kata segala sesuatu mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan kesalahan masa lalu, keputusan yang keliru, maupun masa-masa krisis yang paling mengerikan. Hal ini dibuktikan melalui kesaksian pribadi Pastor Billy Lantang. 25 tahun yang lalu, ia adalah seorang pemuda yang belum bertobat dan berpacaran dengan wanita yang tidak seiman. Suatu hari, tanpa direncanakan, ia diajak mampir ke sebuah acara KKR di Istora Senayan. Pacarnya yang baru pertama kali mendengar tentang Yesus, tiba-tiba terjamah di altar call dan menerimanya. Melihat hal tersebut, Pastor Billy melangkah ke depan hanya untuk menemani pacarnya, tetapi di sana hatinya sendiri dijamah secara luar biasa oleh Tuhan. Momen yang tampaknya kebetulan tersebut dirangkaikan oleh Tuhan untuk mengubah jalan hidupnya. Tidak hanya itu, ketika Pastor Billy divonis kanker darah pada tahun 2019 dengan kondisi kritis di mana sel darah putihnya menyentuh angka 0, kejang-kejang dan mengalami sepsis shock, Tuhan tetap bekerja di tengah penderitaan tersebut. Setiap kali kondisinya menurun kritis dari hari Senin hingga Kamis, tubuhnya secara ajaib dikuatkan kembali setiap hari Jumat hingga Minggu saat putri sulungnya datang untuk belajar menghadapi ujian sekolah di samping tempat tidurnya. Hasil dari ketenangan dan ketabahan putrinya yang melihat perjuangan sang ayah di rumah sakit berbuah manis. Sang anak lulus dengan nilai luar biasa dan mendapat beasiswa penuh di perguruan tinggi ternama. Tuhan terbukti mampu merangkaikan masa-masa paling kritis sekalipun untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi namanya. 2. Perubahan mengingatkan identitas sejati kita. Dalam Roma 8 ayat 29, dijelaskan bahwa manusia ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Sejak penceritaan di kitab Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, agar manusia memiliki otoritas untuk menguasai bumi, bukan dikuasai oleh keadaan. Permasalahan utama yang kerap dialami manusia modern adalah krisis identitas, fatherless secara rohani maupun emosional. Iblis selalu berusaha merusak gambaran diri manusia melalui kehancuran peran ayah dalam keluarga. Ketika seorang pria atau ayah tidak menjalankan fungsinya sebagai imam dan pelindung rohani, anak-anak tumbuh tanpa fondasi identitas yang kuat, sehingga mudah menjadi pribadi yang cemas, tidak percaya diri, posesif, dan mencari pengakuan dari hal-hal materi. Banyak orang terjebak dalam standar dunia, mengukur nilai diri berdasarkan harta, kendaraan, kasta sosial, atau tempat di mana mereka berada. Padahal identitas sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki secara lahiriah, melainkan oleh fakta bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah, serta dipandang lebih dari pemenang. 3. Perubahan digunakan Tuhan untuk menguji kemurnian iman dan karakter. Berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 7, ujian dan perubahan hidup berfungsi untuk menguji kemurnian iman manusia, sebagaimana emas yang diuji dan dimurnikan melalui api. Keabsahan dan kualitas iman seseorang tidak diuji saat situasi tenang, melainkan ketika musim krisis dan ketidakpastian menghantam. Sebuah ilustrasi menggambarkan ketika seseorang berada di dalam pesawat terbang berukuran besar yang dihantam guncangan turbulensi dahsyat di ketinggian 38.000 kaki. Secara mekanis, pesawat modern dirancang sangat kuat untuk bertahan dari turbulensi.
Namun ketakutan manusia seringkali muncul bukan karena pesawatnya rentan runtuh, melainkan karena keterbatasan cara pandang manusia itu sendiri terhadap situasi tersebut. Uniknya, bagi anak-anak kecil yang polos, guncangan hebat yang membuat orang dewasa panik justru dianggap sebagai wahana ayunan yang menyenangkan. Rasa takut hanyalah persepsi dalam pikiran. Selama perjalanan hidup ini berjalan bersama dengan raja atas segala raja, guncangan musim tidak akan pernah mampu menghancurkan kita, karena kita berada di dalam perlindungan yang perfeksi. 3. Perubahan mengajarkan dan memulihkan prioritas hidup. Seringkali saat situasi hidup lancar, manusia kehilangan arah dan melupakan hal-hal yang paling utama. Ketika badai krisis datang, Tuhan menggunakannya untuk menata ulang susunan prioritas hidup kita. Pelajaran prioritas ini terlihat jelas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Ketika kapal kargo yang ditumpangi Rasul Paulus dihantam badai hebat di tengah laut, para awak kapal yang tadinya sangat mengagungkan muatan gandum demi keuntungan materi, akhirnya membuat keputusan untuk membuang seluruh muatan gandum tersebut ke dalam laut. Dalam situasi hidup atau mati, muatan gandum bernilai tinggi itu tidak lagi memiliki arti. Prioritas mereka bergeser seketika. Keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada harta benda. Pelajaran prioritas ini juga tercermin dalam sebuah kisah nyata tentang seorang ayah yang mobil barunya tak sengaja tergores parah oleh anak balitanya yang berniat baik ingin mencuci mobil menggunakan serabut kawat. Di tengah emosi yang meluap-luap, Roh Kudus mengingatkan sang ayah bahwa mobil adalah barang fana yang bisa diganti, sedangkan hati dan jiwa anak jauh lebih berharga. Begitu pula ketika Pastor Billy mengalami insiden mobilnya ditabrak hingga penyok parah oleh seorang kurir sepeda motor yang mengantuk karena kelelahan bekerja. Dibanding membiarkan emosi menguasai diri atau menuntut ganti rugi, beliau memilih untuk mendengar jeritan hati kurirnya, mendoakannya di tepi jalan, memberikan bantuan finansial, serta mengabarkan Injil kepadanya. Mobil penyok adalah barang fana, tetapi jiwa manusia yang terluka dan membutuhkan pertolongan adalah prioritas utama di mata Tuhan. Terakhir, perubahan menguji ingatan dan kepercayaan kita terhadap janji Tuhan. Prinsip terakhir merujuk pada Injil Markus 4 ayat 35-36. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang," perkataan itu adalah sebuah garansi kepastian. Perkataan Yesus menjamin bahwa mereka pasti akan sampai di tujuan dengan selamat, terlepas dari badai apapun yang muncul di tengah danau. Namun ketika taufan dahsyat mengamuk dan ombak mulai memukul perahu hingga terisi air, murid-murid menjadi sangat panik. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur tenang di burit perahu dan bertanya dengan rasa takut, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Setelah meredakan angin dan danau menjadi tenang, Yesus memberikan teguran yang sangat mendalam. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kesalahan terbesar para murid bukanlah karena mereka berada di tengah badai, melainkan karena mereka melupakan janji awal Yesus. Jika Yesus yang Maha Kuasa ada di dalam perahu kehidupan kita, badai sehebat apapun tidak akan pernah sanggup menenggelamkan kita. Lebih baik berada di dalam perahu yang dihantam badai bersama Yesus daripada berada di tepi pantai yang tenang tanpa penyertaannya. Melalui perenungan materi arti sebuah perubahan ini, ada banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam dan praktis yang bisa kita ambil serta terapkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari. A. Mengubah cara pandang atau mindset transformation. Nilai yang didapat, kemampuan untuk fokus pada janji dan kebesaran Tuhan alih-alih membesarkan masalah. Penerapan sehari-hari, mulailah setiap pagi dengan melatih gerbang mata dan telinga kita. Kurangi mengonsumsi berita-berita sensasional, konten negatif, atau rumor di media sosial yang hanya memicu kecemasan dan merusak jiwa. Saat menghadapi masalah pekerjaan, krisis ekonomi, atau penyakit, latih diri untuk memfokuskan pikiran pada solusi dan janji-janji Tuhan. Deklarasikan kata-kata iman dan rasa syukur setiap hari, alih-alih mengeluh atau meratapi keadaan. B. Memahami identitas dan nilai diri yang sejati. Nilai yang didapat, kesadaran penuh bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pencapaian materi, jabatan, status sosial, atau penilaian orang lain, melainkan oleh identitas kita sebagai ciptaan yang mulia di mata Tuhan.
Penerapan sehari-hari, hentikan kebiasaan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial atau social comparison. Jangan biarkan gengsi atau tekanan gaya hidup mendorong kita untuk membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan hanya untuk mendapatkan pengakuan dunia. Hiduplah dengan penuh percaya diri, tenang, dan bersahaja karena kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. C. Pemulihan peran dalam keluarga dan generasi. Nilai yang didapat, kesadaran akan pentingnya kehadiran utuh seorang ayah dan orang tua dalam membangun mental serta karakter anak. Bagi para pria dan ayah, jadilah teladan, imam serta sahabat yang penuh kasih di dalam rumah tangga. Luangkan waktu berkualitas atau quality time bersama anak-anak. Pelajari dunia mereka, dengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi, dan berikan dorongan emosional yang kuat. Pemulihan hubungan antara orang tua dan anak akan memutus rantai krisis identitas pada generasi mendatang. D. Menata ulang prioritas, mengutamakan hubungan dan jiwa di atas harta fana. Nilai yang didapat, materi dan benda-benda duniawi sifatnya fana dan sementara, sedangkan jiwa manusia, hubungan kekeluargaan, serta kedamaian hati sifatnya kekal. Penerapan sehari-hari, ketika terjadi benturan atau kerugian materi akibat kesalahan orang lain, seperti barang yang rusak, kecelakaan kecil di jalan, atau kerugian finansial, belajarlah untuk mengendalikan emosi. Dahulukan keselamatan dan empati kepada sesama manusia di atas amarah terhadap barang fana. Jadikan setiap momen krisis sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih, mengampuni, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. E. Melatih ketenangan jiwa di tengah badai ketidakpastian. Nilai yang didapat, ketenangan sejati tidak didapatkan dari situasi yang bebas masalah, melainkan dari kepastian akan penyertaan Tuhan di dalam masalah tersebut. Penerapan sehari-hari saat menghadapi situasi yang menggoncangkan iman, seperti pemutus hubungan kerja, krisis kesehatan, atau kegagalan bisnis, ingatlah kembali janji-janji penyertaan yang telah teruji. Tetaplah melangkah dengan iman, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan tekun, dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan tanpa perlu dihinggapi rasa cemas berlebihan. Perubahan adalah bagian mutlak dalam kehidupan manusia. Musim kehidupan akan terus berganti. Hari ini kita bisa tertawa bahagia. Esok lusa kita mungkin harus melewati lembah air mata. Namun melalui pesan yang luar biasa dari materi arti sebuah perubahan, kita diajarkan satu kebenaran agung. Perubahan dan masalah tidak pernah datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita. Tuhan adalah pakar yang sanggup merangkaikan setiap kepingan penderitaan, kegagalan, bahkan kesalahan masa lalu kita, menjadi sebuah mahakarya yang indah untuk mendatangkan kebaikan. Lewat musim perubahan, identitas kita dimurnikan, iman kita ditimpa agar semakin kuat seperti emas murni. Prioritas hidup kita ditata ulang agar fokus pada hal yang kekal, dan ingatan kita disegarkan kembali akan janji-janji penyertaannya yang tidak pernah gagal. Kita tidak perlu takut menghadapi goncangan dunia, karena perahu kehidupan kita tidak berlayar sendirian. Ada Sang Pencipta, Raja atas segala raja yang berlayar bersama kita. Selama Ia ada di dalam perahu kehidupan kita, badai sehebat apapun pasti akan reda, dan kita dijamin akan sampai ke seberang tujuan dengan selamat. Penutup, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak narasi ini dari awal hingga akhir. Semoga pesan ini menjadi penyejuk, penguat, dan pelita di tengah musim perubahan atau krisis yang mungkin sedang Anda hadapi saat ini. Jika naskah dan pembacaan materi ini meresap di hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau rekan kerja yang mungkin sedang membutuhkan kata-kata penguatan hari ini. Ingatlah selalu, jangan fokus pada besarnya masalah Anda, tetapi fokuslah pada betapa besarnya Tuhan yang berjalan bersama Anda. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetaplah berjalan dalam iman. Tuhan memberkati kita semua.